Baik pemirsa, kita masih dari gedung DPRD Kota Malang, masih berbincang tentang membangun pendidikan, budaya, dan pariwisata yang bermartabat bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang. Tadi di segmen selanjutnya Pak Fuad sudah menyatakan bagaimana paradigma masyarakat yang harus kembali diluruskan, bahwa dari masyarakat sejak lahir sampai mengenyam pendidikan, mampu atau tidaknya dengan konsumsi makanan sehari-harinya dengan gizinya sampai dengan dewasa pun ini menjadi tugas bersama dari komisi yang sangat berat ini, begitu ya Pak ya. Boleh ditambahkan kembali bagaimana program yang berbeda dibandingkan dengan komisi lain dari kota-kota yang lain? Iya, jadi perlu kita ketahui bahwa ada kebutuhan dasar manusia, ya, yang menurut kami ini penting. Yang pertama itu sektor pendidikan, yang kedua adalah sektor kesehatan. Nah, di sektor kesehatan itu sesuai dengan RPJMD bahwa ada akses jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kota Malang. Ya, kami menganggarkan atau pemerintah Kota Malang ini menganggarkan setiap tahunnya naik sampai sekitar 145 miliar itu dialokasikan untuk menjamin, ya, warga Kota Malang yang ingin berobat di rumah sakit, di klinik, di puskesmas itu bisa gratis. Ya, jadi masyarakat yang tidak mampu, bahkan kami dorong hanya cukup dengan KTP saja mereka sudah bisa berobat. Ini dorongan kami, ya, sehingga kita memastikan bahwa warga kita ini sehat secara jasmaninya, ya, dan kami ingin dengan kesehatannya dia bisa beroptimal untuk berusaha menafkahi keluarganya dan sebagainya, sehingga daerah kita ini memang daerah yang sejahtera. Oleh karena itu kebutuhan dasar kami penuhi, bahwa APBD ini harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Malang, khususnya yang tidak mampu. Makanya UHC ini menurut kami adalah keunggulan dari Kota Malang yang harus kita optimalkan, bahwa eksekutif, legislatif sudah bersepakat menerapkan universal health coverage, ya, bahwa setiap tahun kami memberikan ke BPJS, ya, kita titipkan ke Dinkes untuk membayar semua klaim yang digunakan oleh masyarakat Kota Malang untuk berobat. Jadi jangan takut untuk berobat bagi masyarakat yang tidak mampu, dan mohon ketika tidak dilayani dengan baik kami siap mendengarkan aspirasi masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Ini merupakan satu program unggulan juga dari Kota Malang. Ada UHC terkait dari kesehatan yang memang sudah dijaminkan begitu ya untuk masyarakat Kota Malang yang tidak mampu. Karena ini akan berkenaan dengan kesehatan, kemudian kemampuan beliau atau keluarga tersebut untuk bisa mencari nafkahnya sehingga akan sejahtera bersama. Kita kembali ke Pak Suryadi, bahwa tadi kita sudah sempat menyatakan bahwa ada budgeting khusus untuk bagaimana prioritas kepada pendidikan, bagaimana Kota Malang ini menjadi kota pendidikan begitu ya. Ada kurang lebih 450.000 mahasiswa hadir di Kota Malang, otomatis ini akan menambah income, menambah PAD dari masyarakat Kota Malang. Apakah ini juga akan terkait dari prioritas program yang ada di pemerintah Kota Malang? Peningkatan mutu pendidikannya kah, atau lebih concern kepada kebudayaan dan pariwisata yang sudah ada? Iya. Saya kira salah satu kunci kesejahteraan masyarakat di Kota Malang ini, kuncinya adalah ada di pendapatan asli daerah kita, Pak. Karena itu Komisi D sangat konsen untuk mengejar dan menggenjot agar pendapatan asli daerah kita ini naik. Dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini mampu tercapai. Nah, kami memang mencanangkan bersama dengan pemerintah Kota Malang ini, bersama dengan eksekutif, tidak hanya menjadi kota pariwisata saja, tetapi menjadi kota pusat perdagangan dan jasa. Silakan misalkan pariwisatanya itu ke Kota Batu, silakan misalkan pariwisatanya itu ke Kabupaten Malang ataupun ke daerah yang lain, dan berharap bermalamnya itu adalah di Kota Malang. Nah, karena Malang ini tidak sekaya dengan daerah-daerah yang lain. Bicara wisata baharinya, kami tidak punya karena tidak ada laut di sini. Berbicara misalkan pegunungan juga tidak terlalu punya, begitu nih kan. Nah, wisata pendidikan kami sangat kaya sekali. Sekalipun hari ini
perguruan tinggi itu bukan mitra murni kami di Kota Malang ini, tetapi bagian daripada mitra eksternal kami. Nah, eksternal kami kalau bicara pendidikan tentu konsen saja di wilayah pendidikan SD, SMP, PAUD dan TK. Secara anggaran sudah di sana. Bicara budaya, kami juga perhatikan juga yang ada di dalamnya itu. Bicara pariwisata, di dalamnya kepemudaan, olahraga dan pariwisata, kami juga konsen. Bahkan kami juga secara keberpihakan, bicara anggaran, kami juga banyak juga yang juga sudah diletakkan di sana. Dan ini semua adalah untuk masyarakat. Nah, misalkan salah satu contohnya, di Malang ini sangat kaya juga dengan kepemudaannya. Perda kepemudaan itu juga sudah ada. Keberpihakan secara regulasi itu sudah ada. Bahkan kami kemarin di akhir anggaran waktu kami di Banggar letakkan khusus anggaran untuk karya-karya anak muda. Dan ini sesungguhnya yang harus dimanfaatkan bagi pemuda-pemuda yang ada di Kota Malang. Sehingga tidak ragu lagi keberpihakan pemerintah sudah dipersiapkan. Tinggal pemuda di Kota Malang ini bisa melakukan apa dan bisa berperan apa dan bisa melakukan karya apa. Tinggal diselaraskan dengan program-program yang ada di pemerintah Kota Malang. Baik, keberpihakan dari generasi mudanya masyarakat Kota Malang. Bahwa kalau kita mengingat masyarakat Kota Malang ini kan sebenarnya luas. Bisa jadi mahasiswa yang hidup di Malang pun pada akhirnya akan menjadi masa depan masyarakat yang ada di Kota Malang, begitu Ibu Mia. Sejauh ini bagaimana sih terus memberikan motivasi kepada karya anak muda yang akan menjadi motivasi yang bisa total berkarya, endingnya juga nanti akan menjadi PAD-nya masyarakat yang ada di sini dan kembali kepada masyarakat. Seperti apa memotivasinya? Oke, jadi memang bidang kepemudaan ini kan ada di Disporapar juga ada gitu ya. Kemudian di Dinas Sosial juga ada di Karang Taruna gitu kan. Saya pikir untuk di Disporapar ini kita sudah cukup punya banyak fasilitas gitu ya. Kita punya 5 coworking space di Kota Malang ini yang terletak di masing-masing kecamatan. Itu semuanya gratis. Kemudian di sana juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi gitu ya, IT. Di sana juga banyak menelurkan startup gitu, yang kemudian akhirnya difasilitasi oleh Disporapar dengan berbagai macam program gitu ya. Mungkin dari pembinaan bagaimana memanajemeni startup mereka, bagaimana kemudian mengembangkan, kemudian bagaimana bekerja sama dengan stakeholder terkait sesuai dengan bidang yang mereka kembangkan, seperti itu. Kemudian juga para pemuda ini saya pikir juga sudah difasilitasi oleh banyak hal juga, selain untuk dari segi teknologi sudah ada, dari segi raganya, supaya raganya itu sehat gitu ya. Kita juga punya banyak sekali lapangan di Kota Malang ini gitu. Kita juga punya lapangan besar, ada Gajayana, kemudian ada Kenarok, itu juga sudah dialokasikan anggaran khusus untuk bagaimana supaya lapangan-lapangan kita itu bisa maksimal digunakan oleh teman-teman kita yang ada di masyarakat itu semua, untuk anak-anak gitu ya, berkompetisi dan lain sebagainya, sehingga secara mental itu mereka juga siap gitu untuk berkreativitas, kemudian berkompetisi dengan pemuda-pemuda yang lain. Terkait, tentunya kita akan segera kembali lagi di segmen selanjutnya. Masih banyak sekali yang harus kita bahas, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan juga beragam pengawasan di mitra kerja yang berada di bawah Komisi D. Dan kami akan segera kembali.